Kiper timnas Indonesia Emil Audero cedera saat pemanasan jelang laga Como 1907 versus Cremonese di Liga Italia 2025 sampai 2026. Alhasil posisinya digantikan. Audero sejatinya masuk dalam daftar susunan pemain di laga tersebut. Sayangnya, kiper berusia 28 tahun tersebut mengalami cedera saat pemasan di stadion. Audero mengalami masalah otot saat pemanasan, cuit jurnalis Italia Gianluca Di Marzio. Pelatih Davide Nicola langsung mengganti Audero dengan Marco Silvestri. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1. Akan tetapi, kabar cederanya Audero tentu tidak bagus untuk timnas Indonesia. Kiper kelahiran kota Mataram tersebut tengah dipersiapkan untuk putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert memanggil Audero bersama Maarten Paes dan Hernando Ari Sutaryadi di pos penjaga gawang. Patut dinanti seperti apa perkembangan terkini portiere jebolan Juventus tersebut. Bila cederanya cukup panjang, bisa jadi Kluivert akan memanggil pengganti. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guyger. Tristan Guyger bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eleanor Reinders, PE Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guyger pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Guyger memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Football Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Guyger untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Guyger sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guyger. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025 sampai 2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Football Premier. Petinggi Football Premier Danny van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Mace Hilgers dan Kapten Jay Idzes. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Apakah pemegang 85 Caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya pada Oktober 2025? Erick Thohir sudah menyatakan proses naturalisasi harus hati-hati sejak Juli 2025. Malaysia malah terjerat skandal 3 bulan berselang. Ketum PSSI Erick Thohir pernah mewanti-wanti bahwa proses naturalisasi harus hati-hati. 3 bulan sejak omongan Erick, justru timnas Malaysia terjerat skandal pemain ilegal. Tepat pada Jumat, FIFA resmi menjatuhkan hukuman kepada FAM mengenai pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi mereka. Komite Disiplin FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Bunyi rilis FIFA. Atas pelanggaran ini, FAM harus membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah.
Pemain yang terlibat didenda sebesar 2.000 franc Swiss atau sekitar 41 juta rupiah. Selanjutnya, 7 pemain tersebut juga dilarang berada dalam aktivitas sepak bola selama 12 bulan sejak hukuman diberikan. Skandal yang dilakukan timnas Malaysia ini menjadi perhatian publik dan pecinta sepak bola. Padahal sejak 3 bulan lalu, Ketum PSSI Erick Thohir pernah mewanti-wanti negara yang ingin menaturalisasi pemain. Ia mengatakan naturalisasi tak boleh sembarangan dan dirinya enggan melakukan segala cara memproses pemain untuk dinaturalisasi. Pada Mei 2025 lalu, Erick Thohir juga sempat menyatakan bila timnas Indonesia harus bangga terhadap program naturalisasi lewat pemain berdarah Indonesia. Hal ini untuk merespons kritikan dari negara lain yang juga melakukan program naturalisasi tapi tanpa hubungan darah. Irak mungkin datang dengan status unggulan, namun singa Mesopotamia bisa saja tergelincir jika memandang remeh timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda yang akan tampil kali ini jauh berbeda dibandingkan saat terakhir kali bertemu Irak. Kala itu Indonesia menyerah 0-2. Kini situasinya berubah drastis. Sejak kekalahan tersebut, timnas Indonesia mendapat suntikan kekuatan 11 pemain naturalisasi baru yang membuat level permainan meningkat tajam. Dari lini belakang hingga depan, hampir semua sektor kini dihuni wajah-wajah segar dengan kualitas internasional. Kiper Emil Audero menjadi salah satu sorotan utama. Penjaga gawang Cremonese itu tampil gemilang di Serie A dengan catatan 2 kali nirbobol dari 4 laga awal musim. Selain Audero, ada pula Maarten Paes yang baru pulih dari cedera bersama FC Dallas, serta Jay Adjes, bek tangguh Sassuolo yang siap menjaga pertahanan. Nama lain yang dipastikan memperkuat lini belakang adalah Calvin Verdonk, Kevin Dix, dan Dean James. Di lini tengah, Patrick Kluivert bisa mengandalkan tenaga Joey Pelupessy dan kecepatan Eliano Reijnders. Sementara sektor serangan mendapat tambahan amunisi Miliano Jonathans dan striker haus gol Ole Romeni. Dengan demikian, ini tim yang sangat berbeda dengan saat melawan Irak sebelumnya. Apalagi timnas terus mematangkan permainan dengan laga dan pelatihan. Dari kiper sampai striker, ada nama-nama yang sudah kenyang pengalaman di liga-liga Eropa. Irak harus benar-benar waspada karena mereka tidak lagi menghadapi tim yang sama seperti di GBK tahun lalu. Laga 12 Oktober akan jadi pembuktian apakah skuad Garuda benar-benar sudah berubah menjadi kekuatan baru di Asia. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kembali mempersiapkan langkah strategis demi memperkuat skuad Garuda. Salah satu langkah penting yang tengah dimatangkan adalah proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia berada di grup B bersama 2 tim kuat, Arab Saudi dan Irak. Seluruh laga akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada 8 dan 11 Oktober 2025. Menghadapi duel berat tersebut, tambahan kekuatan menjadi hal mutlak. Sebab, hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final, sementara peringkat 2 harus kembali berjuang di babak kelima. Di tengah proses ini muncul rumor mengenai calon pemain naturalisasi lainnya. Salah satu nama yang ramai dibicarakan di media sosial adalah Tijs Dalinga. Penyerang berusia 24 tahun tersebut kini bermain untuk Bologna dan mencatatkan 7 gol serta 3 assist dari 43 laga musim lalu. Kehadirannya diyakini bisa menambah daya dobrak Garuda, terlebih setelah Ole Romeni mengalami cedera di Piala Presiden 2025. Meski begitu, pihak federasi masih belum mengungkap identitas 2 pemain tersebut. Namun, prosesnya dikabarkan sudah mendekati tahap final. Respons dari para pemain dan keluarga juga disebut positif. Jika berjalan sesuai rencana, pemain tersebut bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia pada laga berat yang sudah di depan mata.